Nah, sekarang pertanyaannya adalah kita akan mengaku sebagai orang Islam. Tahu nggak sih arti dari Islam itu? Coba berapa agama yang kalian tahu? Apa saja agama yang kalian tahu? Selain Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu. Ya banyak lagi agama-agama di dunia ini. Tapi yang kita kenal ya, yang terkenal dan yang diakui oleh negara itu yaitu ada Kristen, Katolik, kemudian Buddha, Hindu, Konghucu. Nah, setiap agama itu, nama-nama agama itu punya arti, termasuk Islam. Contoh, agama Kristen. Kenapa disebut Kristen? Kristen itu asalnya adalah dari julukan dari Yesus Kristus. Ya. Yesus Kristus, gelarnya Kristus. Kristus artinya seseorang yang diberkati dengan satu minyak tertentu di kepalanya disebut Kristus. Kemudian agamanya disebut agama Kristen. Jadi agama Kristen itu asalnya dari gelar dari Yesus. Kemudian agama Hindu. Agama Hindu itu dikenal sebagai ajarannya orang-orang yang berada di sekitar sungai Indus di India. Maka disebut sebagai Hindu. Itu berarti menunjukkan bahwa agama Hindu, nama agama Hindu itu berasal dari nama tempat, ya kan? Kemudian Buddha. Buddha itu artinya adalah orang yang tercerahkan. Tokohnya bernama Siddhartha Gautama. Kemudian Siddhartha Gautama ini mencapai satu pencerahan. Kemudian dia disebut sebagai orang yang tercerahkan, yang disebut sebagai Buddha. Kemudian dikenal sebagai Sang Buddha. Ajarannya disebut sebagai agama Buddha. Itu tadi Kristen, Hindu, Buddha. Islam itu apa sekarang? Islam itu bukan nama tokoh, bukan nama tempat, bukan nama gelar. Islam itu unik. Makanya kamu beragama Islam seharusnya tahu arti dari Islam itu apa, ya enggak? Iya dong. Apalagi santri. Oh, udah ditakoki wong Islam ki artine apa? Aduh, mondok pirang tahun? Aduh. Enggak tahu artinya Islam. Islam artinya adalah ketundukan. Nah, ini beda dengan yang tadi. Kalau tadi adalah nama orang, nama tempat, nama gelar, Islam itu nama tindakan, aksi, amal. Islam artinya kepasrahan, ketundukan, keberserahan diri. Kepada siapa? Kepada Allah. Kepada zat yang kita yakini sebagai yang maha menguasai, maha menciptakan. Berserah diri kepada zat yang darinya kita berasal dan kepadanya nanti kita kembali. Itu Islam. Jadi berserah diri. Nah, secara bahasa kata Islam ini juga ada sangkut pautnya dengan istilah salam. Artinya apa salam? Kedamaian, keselamatan. Jadi agama Islam ini secara bahasa juga bisa diartikan sebagai satu upaya untuk menciptakan atau mewujudkan kedamaian, keselamatan, baik di dunia maupun di akhirat, baik kepada diri sendiri maupun orang lain, terutama keluarga dan sekitarnya. Maka kalau ada orang beragama Islam kemudian suka merusak, apalagi melakukan teror, apalagi melakukan penghancuran dan pembunuhan, apalagi itu tidak mencerminkan agama Islam, karena makna dasarnya adalah menciptakan keselamatan, kedamaian, keamanan. Itu ya, bisa dipahami ya arti Islam itu.